Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, ketua kelasnya mana? Untuk ketua kelas, silahkan kalian pimpin dulu doanya sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini. Silahkan. Teman-teman, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima. Untuk kehadiran, barangkali ada di antara kalian yang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir? Dea. Kenapa? Sakit. Ada lagi barangkali? Tidak ada? Cuma satu orang ya, hanya Dea saja yang sakit. Untuk hari ini kita akan belajar tentang perangkat keras komputer, ya. Nah, perangkat keras komputer tersebut itu namanya adalah hardware. Nah, di antaranya yang akan kita pelajari adalah perangkat input dan output, ya. Sebelum kita mempelajari perangkat input dan output, barangkali di antara kalian ada yang sudah pernah mendengar apa itu perangkat keras input dan apa itu perangkat keras output. Barangkali ada yang pernah mendengar, ada yang mau jawab sebelum saya menjelaskan tentang perangkat input dan output. Silakan. Komputer adalah alat untuk membuat dokumen. Ya, terus ada lagi? Perangkat keras komputer adalah alat yang bisa diraba dan dilihat. Tuh, terus ada lagi? Barangkali? Komputer dipakai untuk mengolah data. Komputer, ya. Ada lagi? Perangkat keras komputer adalah alat bantu untuk menjalankan komputer. Ya. Jadi perangkat keras ini yang dimaksud dengan perangkat keras, jadi sebuah perangkat yang intinya bisa kelihatan, bisa diraba dan memiliki fungsi. Ya, itu namanya perangkat keras komputer. Ada hardware, ada juga software. Kalau software itu tidak bisa diraba, tapi bisa dilihat. Itu namanya software, ya. Kemudian selanjutnya di sini ada materi untuk perangkat keras komputer, ya. Nah, di sini kita akan coba membahas tentang perangkat keras komputer. Tujuan pembelajaran, jadi nanti ya setelah kalian mempelajari perangkat keras komputer, kalian nanti bisa lihat di Chromebook apa yang dimaksud dengan perangkat keras komputer, fungsinya dan sebagai apa, ya. Nah, setelah kegiatan nanti kalian ada kegiatan literasi membaca dengan menggunakan Chromebook, ya. Kemudian nanti kalian bisa mengkategorikan di ELTA, bisa mengkategorikan antara perangkat keras input dan perangkat keras output. Jadi bagian-bagian yang mana saja ini tergolong ke perangkat input, kemudian yang ini tergolong ke perangkat output. Nanti kalian bisa pilih, ya, seperti itu. Kemudian kalian nanti bisa menyimpulkan komputer berdasarkan fungsinya melalui tayangan. Nanti kita akan melihat tayangan video, ya. Bisa di sini, bisa juga nanti kalian di Chromebook juga bisa dengan menggunakan file yang ada di YouTube. Nah, di sini tadi ada yang menjawab, ya, kalau nggak salah. Di sini komputer jika diumpamakan sebagai manusia, yaitu ada bagian fisik anggota tubuh, hardware dan ruh atau software. Maka coba jelaskan pandangan menurut kalian tentang hardware. Tadi saya sudah tanyakan sama kalian. Jadi hardware tadi ada yang sudah menjawab sebenarnya, ya. Jadi hardware itu adalah sebuah perangkat keras yang intinya bisa dilihat dan bisa diraba, seperti itu. Pengertian perangkat keras atau hardware. Perangkat keras adalah perangkat pada komputer yang memiliki bentuk fisik. Jadi ada bentuk fisiknya. Kita bisa melihat bentuk fisiknya. nyata dan dapat diraba dan dapat dilihat, bisa diraba juga bisa
lihat, itu namanya hardware ya. Termasuk ini namanya kursi ya, meja. Nah, meja ini sebagai perangkat keras yang ada di kelas, bukan yang ada di komputer, tapi yang ada di kelas. Karena ini bisa dilihat dan bisa juga diraba. Itu namanya perangkat keras ya. Sebagai perangkat keras masukan atau input. Jadi input itu perangkat keras untuk memasukkan atau input, masukan ya. Kemudian perangkat keras keluaran atau output. Jadi perangkat keras itu yang akan kita bahas sekarang ada dua, perangkat keras input dan perangkat keras output. Jadi masukan dan keluaran. Salah satu contoh di sini, kemudian nanti ada juga ada pemroses, kemudian ada storage. Pemroses, storage itu penyimpanan ya. Jadi ada 4 jenis perangkat keras yang akan nanti kita bahas. Tapi yang hari ini kita bahas dua perangkat keras, yaitu input dan output. Nah, ini contoh-contoh dari perangkat keras input device ya. Yang pertama di sini ada keyboard. Keyboard ini merupakan sebuah alat input. Di sini dikatakan bahwa keyboard atau papan ketik adalah alat yang digunakan untuk memasukkan karakter. Ya, untuk memasukkan karakter. Contohnya gini, kita akan membuat sebuah dokumen di Microsoft Word misalkan. Kalian menggunakan keyboard untuk menginput teksnya. Jika kalian mengetik huruf A, maka akan keluar di layar huruf A seperti itu. Maka dengan demikian keyboard tersebut dikatakan alat input ya, karena bisa menginput atau memasukkan teks. Itu salah satu contohnya. Kemudian yang kedua ada joystick. Joystick ini digunakan untuk memainkan permainan atau game. Kalian di antara kalian ada yang suka main game? Suka ya? Ada yang punya PS3, PS2 di rumahnya? Ada? Pernah bermain game? Perempuan? Suka bermain game? Suka menggunakan stick? Suka ya? Nah, kalian gini, misalkan kalian di rumah ada sebuah joystick atau stick ya, menggunakan PS3 misalkan. Nah, di stick tersebut kan ada tanda-tandanya, ada yang bulat, ada yang segitiga, ada yang kotak kan seperti itu. Tombol-tombol di sana ya memiliki fungsi yang berbeda. Jelas ya? Contoh dalam permainan misalkan bermain bola. Untuk menggolkan, menekan tombol yang huruf O ya misalkan. Untuk memindahkan dari teman kita ke teman kita mengoper menggunakan huruf X misalkan ya, seperti itu. Jadi ada tandanya, ada kode-kodenya gitu. Jadi fungsinya berbeda. Nah, itu sebagai alat input. Kita perintah X, maka akan memindahkan dari kaki kita ke teman kita. Kalau kita misalkan menekan tombol O, maka kita akan menendang langsung ke gawang musuh seperti itu. Nah, itu sebagai alat input. Kemudian di sini ada scanner. Scanner digunakan untuk memindai dan menyalin data dari kertas berisi grafik, gambar, foto. Nah, scanner ini disebut alat input. Fungsinya gini. Kalau kalian lihat di depan ada sebuah contoh ya. Di sana ada print all in one ya. Di sana juga ada scannernya. Jadi gini, misalkan nih, ini adalah sebuah foto atau sebuah teks. Anggap ini sebuah teks ya, jangan sebuah foto karena ini tulisan. Ini sebuah teks. Teks ini akan kita pindahkan ke dalam komputer kita. Ya. Kalau sekarang sih memang zamannya udah canggih. Bisa kita foto menggunakan ponsel atau scan menggunakan ponsel bisa. Ya, kalau dulu untuk memindahkan grafik ini, teks ini ke dalam komputer, ya kita harus menggunakan alat scanner ini. Kita scan. Setelah kita scan, kita tentukan filenya. Apa itu mau JPEG, apa itu mau PDF, ya. Tuh. Jadi kita tinggal menentukan jenis filenya. Misalkan filenya ke PDF karena ini berupa teks. Tuh. Sehingga nanti ini teks ini bisa kita salin berada di komputer kita. Tuh. Kemudian selanjutnya di sini ada mikrofon. Mikrofon, mic, tahu mic? Ada yang tahu ya? Tahu ya semua itu namanya mic. Mic jelas sebagai alat input. Karena
kita sering mencoba ya, mungkin kalian ada yang suka azan di masjid. Kita ambil dari contoh kecil aja, ada nggak? Ada kan? Kita menggunakan mic nih, suara kita pelan masuk ke dalam amplifier, kemudian di outputkan ke sebuah speaker yang ada di atas masjid, di atas menara masjid, sehingga suaranya bisa terdengar kemana-mana. Itu salah satu contohnya. Mikrofon sebagai alat input. Yang tadinya kita jadi suara kita diinputkan ke dalam mix ya, kemudian dikeluarkan oleh amplifier menggunakan speaker yang ada di atas, sehingga suaranya bisa lebih keras. Atau kita bisa merekam suara kita ke dalam komputer, bisa seperti itu dengan menggunakan mikrofon. Kemudian di sini ada barcode atau pemindai otomatis. Nah, bagi kalian nih, mungkin ada di antara kalian yang sering belanja di Indomaret, di Alfamart, kemudian di mall. Sering ya? Saya yakin sering. Karena kalian-kalian yang wajah-wajah sering shopping nih, ya kan? Sering shopping, sehingga pasti tahu. Nah, di sini kalian mungkin pernah membawa barang ke ke kasir ya? Kasir atau ke kasa, membawa barang. Apakah orang yang ada di kasa melihat barang kemudian membuka buku untuk mencari harga? Tidak kan? Tidak melakukan seperti itu, tapi dia memindai barcode yang ada di barang tersebut, sehingga muncul nanti angkanya, berapa harganya. Nah, seperti itu. Tuh. Jadi ini juga sama dikatakan sebagai alat input ya. Kemudian selanjutnya, di sini ada perangkat keras output atau output device ya. Tadi input device, sekarang output device. Output device yang pertama di sini ada printer. Printer ini digunakan untuk mencetak gambar, foto, dokumen dalam bentuk media kertas ya. Nah, ini salah satu contoh hasil printer. Saya membuat sebuah dokumen di Microsoft Office Word ya, kemudian saya mencetaknya ke dalam kertas dengan menggunakan printer ini, sehingga muncul sebuah dokumen di sini seperti ini. Selanjutnya di sini ada layar monitor atau LCD, seperti halnya di depan. Kalian bisa melihat apa yang sedang saya buka di komputer ini dengan menggunakan proyektor ini atau LCD ini ya. Nah, ini sebagai alat input karena yang memprosesnya di dalam komputer ini. Tuh. Kemudian yang selanjutnya ada speaker untuk menghasilkan suara dari komputer seperti musik, percakapan, atau film ya. Speaker, kalau di sini mungkin saya tidak buat contohnya ya. Speaker dikatakan alat output karena dia akan menghasilkan suara. Kalau kita dengar musik nih, misalkan di laptop, kita play musiknya. Kemudian kalau misalkan ada speakernya, maka si suara tersebut akan muncul di speaker tersebut. Coba, kalian pernah nggak mendengarkan musik tanpa speaker? Enak nggak rasanya? Tidak enak kan? Apa yang kita dengarkan? Tapi kalau kita mendengarkan musik melalui adanya speaker, mungkin kalian bisa goyang-goyang kepala karena merasa enak didengar itu musik ya. Jadi speaker juga bisa dikatakan sebagai alat output. Oke, untuk materi alat input dan output saya cukupkan sekian. Barangkali di antara kalian ada yang merasa penasaran, ada yang belum saya jelaskan, mungkin silakan barangkali yang bertanya. Silakan, ada yang tanyakan? Siap. Kalau headset termasuk alat output atau input? Headset, bagus. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Yang namanya headset biasanya include dengan mikrofon, ya kan? Biasanya include dengan mikrofon. Kalau saya kategorikan headsetnya aja, itu adalah merupakan alat output, karena headset hanya bisa mengeluarkan
suara. Kalau mikrofon itu alat input. Kalau headset yang ada mikrofonnya itu kemungkinan ada dua. Jadi bisa disebut alat, bisa dikategorikan alat input, bisa juga dikategorikan alat output. Alat inputnya apa? Alat inputnya adalah mikrofon. Mikrofonnya alat inputnya mikrofon, alat outputnya adalah headsetnya, speakernya. Tuh. Ada lagi? Ya? MOS. Nah, kebetulan tadi kita tidak membahas MOS ya. MOS itu sebagai alat input, di mana MOS itu difungsikan untuk memerintah dengan menggunakan, misalnya kan ada tombol ya, tombol sebelah kiri, tombol sebelah kanan, kemudian ada scroll. Nah, kita bisa bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhannya. Ada istilah klik atau tekan mouse 1 kali, kemudian ada istilah double klik menekan tombol mouse 2 kali, ada istilah klik kanan menekan tombol mouse sebelah kanan. Tuh. Misalkan gini, tadi saya katakan bahwa mouse sebagai alat input. Kita membuka sebuah dokumen. Nih, ya. Kita akan mengeditnya. Nah, dengan menggunakan mouse kita bisa memilih apa yang akan kita kerjakan atau apa yang akan kita buka. Seperti itu. Jadi mouse juga tergolong ke alat input. Ada lagi? Paham? Tapi kalau kalian lihat video mungkin bisa lebih paham. Ini kita coba perhatikan dengan seksama ya. Media pembelajaran perangkat komputer. Kita akan menggunakan hal yang dicoba menggunakan input dan output. Indikator yang pertama menjelaskan fungsi perangkat input dan output. Kedua, mengelompokkan berbagai macam perangkat input dan output berdasarkan fungsinya. Ketiga, mempresentasikan perangkat input dan perangkat output. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa untuk menjelaskan dan mengelompokkan fungsi perangkat input dan perangkat output serta mempresentasikannya pada komputer. Technology makes things faster and more cost-effective, but it's not perfect. It's flourishing to be flexible, flexible, joint ways. Di era teknologi ini, pasti ada tidak sendiri yang menggunakan input dan perangkat output, yang kita tidak pernah atau bahkan sering menggunakannya. Tapi, apakah kalian tahu apa itu perangkat input dan perangkat output, apa saja yang sebenarnya, siapa yang menggunakan penggunaannya? Begitu, nanti kita bahas bersama-sama. Perangkat komputer hardware terdiri dari beberapa komponen seperti perangkat input, perangkat output, media penyimpanan atau output, dan beberapa komponen atau CPU. Perangkat input bisa juga disebut dengan perangkat masukan. Kenapa? Karena perangkat input bisa contoh yang disediakan dengan sistem segala komponen dari prosesor untuk diolah dengan menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Beberapa komponen dari input merupakan adalah keyboard merupakan sebuah alat yang terdiri dari tombol untuk memastikan jaringan dan sinyal khusus jaringan oleh komputer. Sejarah keyboard semua Amerika Serikat bernama Christopher Copperfield Tools menggunakan menggunakan CPU dan kemudian mengambil paten pada Oktober 1963. Kemudian memiliki kembang beberapa penyesuaian dan munculkan CD Source dan kemudian pada April 1974. Perangkat yang kedua adalah mouse merupakan perangkat keras yang berfungsi sebagai pengerak sound atau mouse. Sebagai mouse perangkat keyboard dan Apple menggunakan sensor optik pertama yang bekerja dengan menggunakan sensor khusus.
tahun 2004 permasalahan bersama dengan Egan Technologies mampu membawa unsur teknologi SR menjadi perangkat populer. Pada tahun 2008, naik kasus penciptaan inovasi dan pendidikan Bootstrap yang merupakan awal dari teknologi SR dan optik. Perangkat yang ketiga adalah joystick. Joystick adalah alat bentukan komputer yang berwujud slot atau tongkat yang dapat bergerak ke segala arah. Sejarah joystick pada tahun 1960, penggunaan joystick menjadi tersebar luas dan berkembang ke industri pesawat udara memiliki sistem radio control. Pada tahun 1990, ini teknologi Sega. Seiring perkembangan teknologi yang sangat pesat, joystick dikembangkan ke dalam perangkat komputer atau hardware. Perangkat Bluetooth adalah perangkat yang digunakan untuk melihat atau memperoleh hasil perkembangan data atau perintah yang telah dilakukan oleh komputer. Suatu perangkat Bluetooth yang pertama adalah monitor. Monitor adalah perangkat yang digunakan komputer untuk mengumpulkan informasi ke komputer atau user yang mendetek maupun grafik. Sejarah komputer dari tahun 90 sangat besar. Monitor adalah data berbeda. Perangkat seperti super akan lambat menggunakan bentuk aplikasi khusus dan berhubung dengan. Yang selanjutnya adalah speaker. Speaker adalah perangkat cross output yang berfungsi mengeluarkan hasil pemotretan oleh CPU berupa audio atau suara. Fungsi speaker pada komputer sama dengan fungsi speaker pada perangkat audio. Sejarah speaker. Speaker adalah dari pertama kali dipatenkan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1976 yang terpasang pada telepon miliknya. Ciptaan Alexander Graham Bell diproduksi oleh Eric Simmons pada tahun 1977. Pada tahun 1998, Modern Show mengumumkan sebuah desain speaker yang menggunakan komersial udara yang kemudian dibuat pada 100% dari dalam alat dari 1910. Pada tahun 1994, Kristen Weyerhaeuser dan Edward Whitlock membuat penyesuaian parameter di tengah toko, kemudian ditemukan kita loudspeaker untuk pertama kali oleh W.M. Walter H. Scotty dan kemudian diperkenalkan loudspeaker kabel yang pertama di dunia. Pada tahun 1998, Apple menghadirkan Apple Watch yang merupakan mouse pertama menggunakan koneksi USB. Pada tahun 1999, Edward Technologies mampu mengembangkan sensor optik pertama yang bekerja tanpa menggunakan alat khusus. Tahun 2004, permasalahan bersama dengan Edward Technologies mampu membawa mouse berteknologi SR menjadi perangkat populer. Pada tahun 2008, naik kasus penciptaan inovasi dan pendidikan Bootstrap yang merupakan awal dari teknologi SR dan optik. Perangkat yang ketiga adalah joystick. Joystick adalah alat bentukan komputer yang berwujud slot atau tongkat yang dapat bergerak ke segala arah. Sejarah joystick pada tahun 1960, penggunaan joystick menjadi tersebar luas dan berkembang ke industri pesawat udara memiliki sistem radio control. Pada tahun 1990, ini teknologi Sega. Seiring perkembangan teknologi yang sangat pesat, joystick dikembangkan ke dalam perangkat komputer atau hardware. Perangkat Bluetooth adalah perangkat yang digunakan untuk melihat atau memperoleh hasil perkembangan data atau perintah yang telah dilakukan oleh komputer. Suatu perangkat Bluetooth yang pertama adalah monitor. Monitor adalah perangkat yang digunakan komputer untuk mengumpulkan informasi ke komputer atau user yang mendetek maupun grafik. Sejarah komputer dari tahun 90 sangat besar. Monitor adalah data berbeda. Perangkat seperti super akan lambat menggunakan bentuk aplikasi khusus dan berhubung dengan. Yang selanjutnya adalah speaker. Speaker adalah perangkat cross output yang berfungsi mengeluarkan hasil pemotretan oleh CPU berupa audio atau suara. Fungsi speaker pada komputer sama dengan fungsi speaker pada perangkat audio. Sejarah speaker. Speaker adalah dari pertama kali dipatenkan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1976 yang terpasang pada telepon miliknya. Ciptaan Alexander Graham Bell diproduksi oleh Eric Simmons pada tahun 1977. Pada tahun 1998, Modern Show mengumumkan sebuah desain speaker yang menggunakan komersial udara yang kemudian dibuat pada 100% dari dalam alat dari 1910. Pada tahun 1994, Kristen Weyerhaeuser dan Edward Whitlock membuat penyesuaian parameter di tengah toko, kemudian ditemukan kita loudspeaker untuk pertama kali oleh W.M. Walter H. Scotty dan untuk pertama kalinya kita menggunakan elektronik yang populer dihasilkan sangat keras. Perangkat komputer kedua adalah proyektor. Proyektor adalah alat yang memiliki list dari layar komputer dan diproyeksikan ke layar yang lebih besar. Sejarah proyektor adalah digunakan oleh ilmuwan dengan dunia
Blog Menu yang bekerja di dalam kampus di tahun 1968 dan memiliki tujuan untuk memproduksi suatu video kreator yang berartinya dia akan membuat suatu karakter LCD dari siap komputer, dan ketika itulah dia membuat karakter LCD pertama ini. Kami telah menyediakan games yang dapat difilter Instagram. Kalian dapat mengaksesnya dengan cara scan WhatsApp tanpa disediakan. Jadi sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Terus selanjutnya kalian menggunakan perangkat yang ada di depan kalian, ya. Kalian cari informasi yang lebih akurat tentang alat input dan output, ya. Kemudian kalian baca. Nanti kita buat per kelompok, ya. Ayo. Oke, sekarang kita buat dulu per kelompoknya. Setelah buat kelompok, kalian nanti mencari menggunakan alat yang kalian bawa ini. Silakan. Satu kelompok orang, silakan bergabung di kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok 1 Aditya, kemudian Lisa, kemudian Paundra, kemudian ini kelompok 1. Untuk kelompok 2, yang pertama Analia, kemudian Ardio, kemudian Dea, kemudian Rangga, dan yang terakhir Sani. Untuk kelompok 3, pertama ada Bilal, yang kedua Elda, ketiga Fidela, keempat Naira, yang kelima Baby. Kemudian kelompok 4 Haikal, kemudian Julia, kemudian Kotrun, kemudian Bulan. Jadi satu kelompok 5 orang, kita di sini membuat 4 kelompok. Ini nanti kalian isi di LKPD ini, ya. Di LKPD kalian isi nama kelompok, nama anggotanya siapa saja. Kemudian di sini kalian ada nama hardware, fungsi, kemudian input outputnya seperti apa, kalian isi di sini, ya. Nih, satu kelompok 1. Di sini kamu ada. Berarti ente hadir kan? Silakan kalian mencari secara detail informasi tentang hardware, perangkat input dan perangkat output di perangkat Chromebook kalian yang sekarang kalian pegang. Waktunya 40 menit. Waktunya 40 menit.
buka Google. Buka ke Google. Iya, di dalam Google. Masuk ke Google. Cari di sini perangkat keras input misalnya. Kamu jangan sama perangkat keras input, kamu perangkat keras output. Tuh. Perangkat keras input komputer, perangkat keras output komputer. Google. Hah? Masuk dulu ke Google nih. Ini aja, ada dari web. Webnya So, dibagi, enaknya dibagi. Kan perangkat keras itu ada perangkat keras input itu ada berapa macam, ya. Nah ini sesuai LKPD-nya. Jadi siapa yang memegang mouse, siapa yang memegang keyboard, siapa yang memegang keyboard. Gitu. Jadi nanti cari informasinya masing-masing, nanti dimasukkan ke LKPD ini ditulis. Semua coba masuk di Google. Masuk di Google. Sok. Sok silahkan. Ya. Gimana? nggak ada kertas kosong. Ada ya, ini bagus. Oh ini. Salin jadi ya. Saya yang tadi itu tulis. Oke. Yang nulis siapa? Salin di sini. 20 menit. Iya. Iya. Satu ambil dari sini, satu dari sini. Nah, dari situ aja semua, Sob. Sob, mana? Nah, belum keluar, kenapa?
Oke. Terus. Nanti perwakilan kalian tiap-tiap kelompok presentasi di depan ya. Jauh tapi saya minta. Ayo, tulis. Ini kan untuk webcam, tulis sama editingnya. Oke, tambahan tulisnya sama deh. Nah ini kalau mau salin dulu ke buku itu tentang keyboard ya, definisinya seperti apa, kenapa dikatakan sebagai alat input keyboard. Mun di kelas makan ukir resep. Boleh tinggal minta sama gurunya kalau mau. Ada 40 udah cukup kalau untuk satu kelas. Cuman merenan masalahnya tidak semua tidak semua kelas terjangkau jaringan internet.
Terus teka tinggal ibu balikan tadi ya tuh ya. Nah jangan lupa ininya nih, ini sebagai tinggal tinggal di checklist aja ini mah checklist, misalkan ini sebagai alat input tinggal checklist. Yang langkah simulasinya juga dipresentasiin. Yang langkah simulasinya. Janganlah, ini mah kita nanti lihat di video aja. Atau boleh juga sih untuk membuktikan, kan ini untuk membuktikan bahwa keyboard ini sebagai alat input, ya kan? Nah, untuk membuktikan bahwa keyboardnya sebagai alat input, kalian bisa simulasi menggunakan keyboard yang ada di depan, bisa. Hah? Simulasi? Kurang baik itu.
Muka kuliner. Ya nggak harus semua dibaca, cuman sesuai garis besarnya aja. Oh iya mas, nanti simulasi cukup perwakilan satu kelompok. Untuk pembuktian, enggak sok. Terus ali simulasi terus ke eta presentasi kabeh kelompok gila bro. Soalnya kan dia tinggal 40 menit deh. Cukup loh. Hah? Oh gitu. Coba tanya jawab. Kita berkajian sayangkan ke dia nya anu peretan link kan. Nanti untuk link postesnya ada di grup WA. Ini ada di grup WA, kalian tinggal klik aja. Tapi nanti saya tayangkan juga di depan. Ya. Udah sampai mana? Oke, hendak media apa nih? Mana? Mana? Iya kan? Iya lu menang nulis kamu. Yang ini. Karena tuh dia tulis ulang. Ini jangan lupa nama anggota kelompoknya itu. Nama kelompok berapa tadi? Kelompok 4. Di masa poek atau? Pintar apa nggak nih? Buat karena ada lubangnya nih, buat. Menit. Waktunya 4 menit lagi. Oke. Itu buat nanti terakhir.
buat terakhir. Kelas, nah sadayana kelas 7A. Ya, kelas 7A semua nanti di proses di akhirnya. Lima menit lagi. Oke, nanti itu mah di akhir. Post testnya nanti di akhir, jangan perlu diisi sekarang. Tadi saya kirim ke grup itu untuk alamat linknya, tapi nanti itu membuat nanti. Tidak hari ini. Tidak sekarang gitu. Udah selesai. Itu untuk 3 menit. Oke, udah selesai. Untuk presentasi di depan, kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikan yang telah dikerjakan. Kelompok 7 golongan Aditya, gimana? Oke, silakan. Udah cukup di situ. Yang lain, tolong perhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan hasil jawaban yang telah kami kerjakan. Yang pertama, ada gambar sebuah kamera yang berfungsinya adalah untuk alat pengambil gambar atau video. Itu termasuk input. Yang kedua,
kedua ada mouse. Mouse ini termasuk input device. Fungsinya untuk membantu mengarahkan kursor atau pad. Yang ketiga ada layar monitor yang fungsinya menampilkan hasil proses komputer berupa teks, gambar, atau video, termasuk output device. Yang keempat ada keyboard. Fungsi keyboard untuk mengetik teks atau tulisan. Maka untuk input data berupa huruf, angka, dan simbol. Keyboard masuk ke input device. Yang kelima ada printer. Printer mempunyai fungsi yaitu alat untuk mengetik dokumen dan mesin untuk mengetik tulisan atau gambar. Printer termasuk jenis output device. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya, kelompok 2, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kami dari kelompok 2 kami melaporkan hasil dari gambar 1 yaitu ada alat keyboard yang bernama webcam, ada kamera yang berfungsi yaitu alat mengambil gambar atau video dan berfungsi untuk mengambil gambar atau merekam video. Jenis webcam yaitu termasuk input device. Gambar yang dibaca kedua yang printer, fungsinya yaitu untuk mencetak dokumen dan mencetak tulisan atau foto. Printer ini termasuk output device. Nomor ketiga Nomor 3 itu ada keyboard yang berfungsi untuk mengetik teks atau tulisan dan alat untuk input data berupa huruf, angka, dan simbol. Keyboard ini termasuk jenis input device. Gambar yang keempat yaitu alat yang monitor. Fungsinya yaitu menampilkan hasil proses komputer berupa teks, gambar, atau video. Dan perangkat komputer untuk menampilkan data komputer secara visual. Layar monitor ini termasuk jenis input. Layar monitor ini termasuk output device. Nama perangkat yang kelima adalah mouse. Fungsi dari mouse adalah membantu mengarahkan kursor atau panah penunjuk yang digunakan untuk memasukkan data dan perintah ke dalam komputer. Mouse termasuk input device. Sekian dari presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perangkat keras atau hardware. Nama-nama perangkat keras akan dibacakan oleh teman-teman saya beserta fungsinya.
Gambar pertama adalah webcam atau kamera. Fungsi dari webcam adalah alat mengambil gambar atau video. Berfungsi juga untuk mengambil gambar atau video. Jenis webcam adalah input device. Gambar kedua adalah printer. Fungsi dari printer adalah alat untuk mencetak dokumen dan mesin untuk mencetak tulisan atau foto. Alat ini termasuk yang ketiga ada keyboard. Keyboard berfungsi untuk mengatur teks atau tulisan. Alat untuk data berupa huruf, angka, dan simbol. Keyboard termasuk dalam keyboard device. Yang keempat adalah yang monitor. Intinya menyampaikan hasil komputer berupa teks, gambar, atau audio. Perangkat tes komputer untuk menampilkan data komputer secara monitor. Komputer monitor ini termasuk input. Yang terakhir ada mouse. Mouse berfungsi untuk membantu mengarahkan kursor atau panah dan juga penunjuk yang digunakan untuk memasukkan data dan perintah dalam komputer. Tools ini merupakan input device. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan selanjutnya kelompok 4 terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mengemukakan pendapat kami mengenai hardware pendidikan berdasarkan hardware. Merupakan pendapat mengenai hardware. Yang pertama merupakan Gambar kedua merupakan printer. Untuk printer ialah mencetak gambar digital di komputer seperti teks, dokumen, atau gambar di media kuning seperti kertas dan beler. Printer termasuk di dalam huruf dan gambar komputer. Fungsi utama mouse adalah sebagai alat kontrol komputer. Mouse termasuk ke dalam input device. Sekian pendapat dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk semua kelompok yang telah maju ke depan untuk memberikan presentasinya tentang alat input dan output. Kemudian selanjutnya, di antara kalian, si kelompok manakah yang mau presentasi ke depan membuktikan simulasi tentang penggunaan keyboard sebagai alat input. Ini ada keyboardnya seperti ini, bentuk keyboardnya. Kalian nanti coba simulasikan di depan, ya, menggunakan laptop yang ada di depan. Kalian sambungkan ke laptop yang di depan, kemudian kalian coba, kalian cek bahwa betulkah ini sebagai alat input yang telah kalian tadi tulis, ya, seperti itu. Silakan, siapa yang mau maju ke depan? Silakan, kelompok 3, dari kelompok 3.
Oke, itu mouse-nya, keyboardnya. Tuh. Nah, ini ada soket USB, kalian coba sambungkan ke soket USB-nya. Coba kalian gunakan keyboard yang kalian tadi sambungkan, kemudian kalian coba perintah urutan untuk menginput teks. Kalian boleh ketik apa saja untuk pembuktian. Nah, ini pembuktiannya, kalian bisa lihat, bisa perhatikan di depan ya, teman kalian menginputkan sebuah teks dengan menggunakan keyboard ya. Ya, nah seperti itu. Ini adalah salah satu pembuktian bahwa keyboard ini sebagai alat input ya oleh teman kalian. Oke, silahkan kalian simpulkan bahwa keyboard ini sebagai alat input setelah kalian membuat simulasi tadi. Seperti yang kalian lihat dari hasil simulasi keyboard tadi, dengan ketahui yaitu keyboard dapat menghasilkan suatu data yang telah kita ketik pada program keyboard, kemudian dapat tampil pada layar monitor. Sudah Pak. Sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Oke, selanjutnya untuk kesimpulan mata pelajaran ini, mata pelajaran informatika, materi alat input dan output atau perangkat keras input dan output. Silakan yang mau memberikan kesimpulan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Jadi yang telah kita pelajari hari ini yaitu perangkat keras atau hardware merupakan alat yang membantu menjalankan komputer. Hardware dapat dilihat dan diraba. Sekian dari kami. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Dah. Satu orang lagi? Silakan. Perangkat keras komputer terdiri atas output dan input. Contohnya yaitu monitor, keyboard, printer, dan yang lainnya. Oke, terima kasih. Di sini ada tugas ya, tugas individu buat kalian. Kalian buka silakan kalian menggunakan Chromebook yang kalian pegang. Ya, ini link tugasnya. Silakan kalian isi. Waktunya 10 menit. Itu linknya, di depan linknya. Itu untuk tes individu. Kelas 7A.
jawab masing-masing ya. Ini nama kamu sendiri. Next. Oh, tinggal jawab. Linknya tuh, linknya boleh kalian ketik, linknya seperti di depan. Bisa? Sok diisi. Nah, kalau udah submit, udah selesai. Terus? Udah beres semua? Ya. Sudah selesai? Kelompok 1, 2, 3, 4. Oke, kalau sudah selesai, terima kasih kalian telah mengikuti pelajaran informatika ini ya. Untuk hari ini kita cukupkan sekian ya. Berjumpa lagi nanti minggu depan dengan materi yang sama, masih di hardware, cuman di perangkat pemroses dan penyimpanan ya. Materinya sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih untuk hari ini.